إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Adapun permintaan di sini bagaimana, apa nasihat supaya agar kita selalu semangat menuntut ilmu agama dan tentunya juga ibadah lainnya, maka yang pertama adalah doa jemaah. Adalah doa. Jangan pernah kita bersandar kepada kecerdasan dan amal soleh kita. Sungguh di sana ada orang-orang yang lebih berilmu dan lebih soleh dari kita, tetapi mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan bahwa di antara doa yang paling sering Nabi bacakan adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia ini kepada kami. Maksud fid dunya hasanah, kata Abdullah bin Abbas, al-ilmu nafi' wal amalu salih. Ilmu agama yang bermanfaat dan amal saleh. Dan kebaikan di akhirat adalah syurganya, dan selamatkanlah kami dari neraka. Juga doa yang Allah sebutkan di awal surat Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana. Ya Allah, janganlah engkau sesatkan hati kami setelah engkau memberikan petunjuk-Mu kepadanya. Juga di dalam riwayat Ahlus Sunan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi selalu berdoa, Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang memutarbalikkan hati, kokohkanlah hati kami di atas agamamu. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku selalu melihat engkau berdoa seperti ini. Artinya beliau Rasul, sudah terjamin masuk syurga, sudah dijamin masuk syurga, dijamin selamat dari neraka, bahkan pembuka pintu syurga. Kau masih berdoa seperti itu? Ya Allah, kokohkanlah hatiku di atas agama. Maka Aisyah bertanya seperti itu. Nabi pun menjawab, ya Aisyah, inna quluba bani Adam baina usba'in min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa sya'. Wahai Aisyah, hati anak Adam itu di antara dua jari jemari Allah. Allah akan membolak-baliknya sesuai dengan kehendaknya. Apalagi kita sudah berada di zaman yang sudah jauh dari masa kenabian, di mana kebaikan dibenamkan, diperangi, dan kejelekan dimenangkan. Sebuah masa yang Nabi katakan, yusbihu rajulun mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Di pagi hari dia masih mukmin, di sore harinya dia sudah kafir. Ada pula orang yang di sore hari masih mukmin, di pagi harinya dia sudah kafir. Sebabnya yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual prinsip-prinsip agamanya demi secuil dari perkara dunia. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Perkara yang kedua adalah menjaga keikhlasan dalam beribadah. Orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah tidak akan mampu diganggu oleh iblis dan bala tentaranya. Iblis ketika bersumpah di hadapan Allah, dia berkata sebagaimana Allah hikayatkan, fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, karena engkau telah mengutukku, karena engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan selewengkan seluruh hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus, kecuali hamba-hambamu yang dianugerahkan keikhlasan. Apa yang membuat Nabi Yusuf terjaga dan dapat selamat dari godaan istri Raja Mesir untuk berzina? Padahal dengan kondisi yang luar biasa, tiada manusia kecuali beliau dan wanita tersebut. Pintu-pintu semuanya sudah ditutup oleh istri Raja Mesir. Nabi Yusuf dikejar sampai ditarik bajunya dan koyak dari belakang. Tapi Nabi Yusuf tetap masih terjaga. Mami tanya ke karubah deh. Stroke dia beda ke ipelit, ikala matang stroke deh, pitam deh. Yang menggoda istri Raja Mesir. Mungkin kalau imannya seperti kita, jangankan yang menggoda kita istri Raja Mesir, budak sahaya dari Ethiopia saja bisa kena stroke kita. Apalagi istri Raja Mesir. Allah sebutkan salah satu rahasia kenapa Allah menyelamatkan Nabi Yusuf dari hal tersebut. Allah menyatakan, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan Yusuf dari maksiat itu, karena dia adalah hamba-hamba kami yang diberikan keikhlasan.
Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menyatakan wa ma tasaqata man tasaqata fi tariq illa li'adamil ikhlas. Sungguh tidaklah ada yang gugur di jalan ke Allah, yang tadinya salat kemudian enggak salat lagi, yang tadinya kokoh di atas sunnah kemudian tidak lagi, yang tadinya bantu masjid kemudian tidak lagi, yang tadinya berpuasa kemudian tidak lagi. Tidaklah ada yang gugur di jalan keistiqomahan melainkan karena dia orang yang tidak ikhlas. Melainkan keikhlasan yang ada di dalam hatinya itu lemah. Hanya saja terkadang syaitan membalut dengan nama-nama yang membuat kita tidak sadar bahwa kita jauh dari kebaikan tersebut karena Allah yang telah mencampakkan kita, karena dosa atau riya yang ada pada diri kita. Tapi syaitan terkadang memberikan bisikan bahwa kita sendiri yang meninggalkannya, padahal hakikatnya Allah yang meninggalkan kita. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, jangan engkau kira ketika engkau jatuh ke dalam maksiat berarti seruan syaitan lebih kuat daripada seruan malaikat. Jangan engkau berkira demikian. Tidaklah engkau jatuh ke maksiat dikarenakan syaitan lebih kuat dari malaikat, melainkan karena malaikat telah pergi meninggalkan engkau sehingga iblis menguasai engkau sehingga engkau jatuh ke dalam maksiat itu. Itu kata Imam Ibnul Qayyim. Kemudian sebab yang lainnya jamaah yang dimuliakan Allah adalah menjaga pergaulan sehari-hari. Ayat dan hadis tentang pergaulan saya kira amatlah banyak. Nah, wallahu alam bishawab.